Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Berikut ini kami akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai Customer Relationship Management pada PT Bank Mandiri Tbk. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri dulu anggota kelompok saya yang terdiri dari Adisa Fairuz, Aisyah, dan juga saya Rifki. Berikut ini adalah table of contents untuk penjelasan yang akan dibawa pada presentasi kali ini. Yang pertama adalah pendahuluan. Pada pendahuluan ini, kita berfokus untuk mengembangkan sistem CRM. CRM sendiri merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk mengelola seluruh hubungan dan interaksi antara customer maupun potential customers. Dan untuk fokusnya sendiri, kami melakukan fokus kepada Bank Mandiri, di mana khususnya sendiri untuk pengguna dari bank di Indonesia sendiri atau jumlah rekening di Indonesia saat ini mencapai 352.724.934 rekening. Dan khususnya untuk pada Bank Mandiri sendiri memiliki 82 juta nasabah. Sehingga CRM penting untuk perbankan karena untuk sebagai berikut ini, yaitu untuk mengubah leads menjadi klien, adanya marketing automation, tracking untuk customer experience, serta untuk meningkatkan customer loyalty dan customer retention. Yang kedua adalah profil perusahaan. Oke, selanjutnya profil perusahaan. PT Bank Mandiri Tbk atau Bank Mandiri merupakan salah satu bank milik pemerintah di Indonesia yang didirikan pada tahun 1998. Pembuatan Bank Mandiri ini merupakan bagian dari program restruktur perbankan yang diselenggarakan oleh pemerintahan Indonesia. Pada bulan Juli tahun 1999 terdapat 4 bank yang melakukan merging, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. 4 bank tersebut menggabungkan dengan Bank Mandiri. Keempat bank dengan latar belakang bisnis hampir beda-beda tersebut bergabung dengan Bank Mandiri untuk membentuk sebuah bank yang dapat menyediakan berbagai macam layanan dan fungsi kepada masyarakat. www.bankmandiri merupakan website resmi dari Bank Mandiri. Berikut merupakan media touchpoint. Yang pertama adalah kontak center. Di sini layanan call center yang dapat digunakan di mana dan kapanpun. Terus ada frontliner yang merupakan satpam, customer service, dan juga kasir. Terus ada social media, yaitu Instagram, Facebook, dan Twitter yang dimiliki oleh Bank Mandiri. Terus yang tadi saya sebut, website resminya Bank Mandiri. Terus ada aplikasi Bank Mandiri, yaitu Livin by Mandiri, yang menyediakan fungsi pembukaan rekening tabungan, mengelola rekening, melakukan pinjaman, dan kartu kredit. Terus terakhir ada Mita, yaitu aplikasi AI pada chatbot pintar. Next. Data Bank Mandiri, terdapat 2 data Bank Mandiri, yaitu data nasabah dan juga data layanan bank. Yang pertama untuk data nasabah ada nama, nomor rekening, nomor customer identification file, terus ada nomor handphone, ada alamat, tanggal lahir. Untuk data layanan bank ada customer service, pembukaan rekening, permintaan transfer, dan juga pindah buku. Next. Berikut merupakan penggunaan teknologi. Yang pertama adalah chatbot. Dibantu dengan teknologi berbasis AI, komunikasi antar perusahaan dan pelanggan dapat berlangsung dalam berbagai bentuk, mulai dari video, audio, hingga teks. Menggunakan order management system untuk memperlancar kegiatan sales. Terus ada CRM walk-in, yaitu memberikan layanan interaksi tatap muka dengan nasabahnya dalam menyelesaikan masalah yang mereka alami. Sehingga di sini memberikan personalize yang lebih kepada nasabah Bank Mandiri. Next. Selanjutnya ada social media management. Di sini sistem yang mengintegrasikan beberapa sosial media yang dimiliki oleh Bank Mandiri untuk memenuhi kebutuhan. Terus ada email management system, mengelola ribuan email yang mereka peroleh agar lebih mudah untuk dikelola. Habis itu ada multi-channel communication, yaitu hampir sama mengintegrasikan komunikasi dari berbagai channel yang mereka gunakan. Next. Yang terakhir ada data analytics. Di sini mengadopsi solusi yang ditawarkan oleh AI,
dan Intelligent Cloud membuat operasional Bank Mandiri berjalan dengan lebih efektif dan efisien. Bahasan selanjutnya mengenai metode penelitian. Untuk pengumpulan data, kami melakukan 2 jenis penelitian, yaitu pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder. Data primer dilakukan dengan menyebarkan kuesioner mengenai pandangan nasabah terhadap layanan yang diberikan Bank Mandiri dan wawancara dengan salah satu karyawan Bank Mandiri. Sedangkan data sekunder dikumpulkan melalui pencarian testimoni nasabah di internet. Kemudian untuk pengolahan data, kami melakukan metode kualitatif yang dapat menghasilkan penjelasan yang mendalam dan komprehensif. Berikut ini adalah lini masa penelitian dari yang kami lakukan. Kemudian bahasan selanjutnya mengenai permasalahan. Permasalahan di Bank Mandiri dibagi menjadi 4 bidang. Yang pertama ada customer experience. Dari bidang ini terdapat 2 masalah, yaitu customer service kurang tanggap dan waktu antri yang dibutuhkan cukup lama. Kemudian untuk bidang customer service terdapat 3 masalah, yaitu saling melempar tanggung jawab. Jadi pada internal Bank Mandiri sering saling melempar tanggung jawab saat menyelesaikan masalah dari nasabah. Kemudian yang kedua, terdapat masalah yang tidak memiliki solusi karena internal Bank Mandiri tidak cepat tanggap dalam menyelesaikan masalahnya. Kemudian yang terakhir ada customer service kurang tanggap dalam menyelesaikan masalah karena kurang responsif terhadap customer. Selanjutnya ada dari marketing, di mana tidak kesesuaian antara informasi yang diberikan dengan realisasi. Beberapa sumber merasa mendapatkan false marketing dari Bank Mandiri. Terus juga ada telemarketing yang berlebihan, di mana pelaksanaan telemarketing di Bank Mandiri dilakukan pada waktu yang cukup dekat. Next. Selanjutnya adalah hambatan dalam bertransaksi. Yang pertama adalah gangguan jaringan, khususnya untuk beberapa daerah yang tergolong masih kecil. Nasabah perlu melakukan transaksi, nasabah merasa terganggu dalam melakukan transaksi. Selanjutnya ada perbedaan pelayanan dalam beberapa wilayah. Keluhan dari nasabah akibat layanan yang kurang optimal pada beberapa daerah terpencil. Terus ada aplikasi yang sering lambat dalam beberapa tipe smartphone. Di sini aplikasi Livin by Mandiri sering tidak kompatibel dengan seluruh tipe smartphone, sehingga beberapa nasabah merasa aplikasi berjalan dengan lambat. Selanjutnya yaitu solusi. Berdasarkan permasalahan yang telah disebutkan, kami mengimplementasikan Mandiri Customer Service Management System atau CSMS. Dan pengguna dari sistem ini adalah nasabah yang membutuhkan layanan dari Bank Mandiri dan juga internal Bank Mandiri. Lalu untuk dari solusi tersebut, kami mengimplementasikan dari fitur pada service automation. Yang pertama web self-service, yaitu untuk membantu nasabah menyelesaikan permasalahan sendiri. Ada contohnya di sistem kami, yaitu mencari jawaban pada halaman FAQ. Yang kedua adalah web collaboration, yaitu untuk mendukung nasabah berkomunikasi secara real time dengan customer service. Pada sistem kami, nasabah di sini dapat langsung berinteraksi dengan staff customer service dari Bank Mandiri. Dan yang terakhir adalah service analytics, di mana untuk membantu customer service melakukan track complaint. Jadi di sini kami menyediakan sebuah dashboard di mana staff customer service dapat melakukan dan juga melihat bagaimana komplain yang dilakukan dan menghitung seberapa banyak komplain yang diajukan oleh nasabah Bank Mandiri. Berikutnya adalah use case diagram dari sistem yang kami buat. Terdapat 2 aktor, yaitu staff customer service dan juga nasabah. Lalu dari use case tersebut kami membuat 3 use case description. Yang pertama adalah mengolah komplain, di mana di sini use case ini menjelaskan mengenai komplain yang dilakukan oleh staff customer service yang mencakup untuk menerima komplain, meneruskan komplain, dan juga menjawab komplain. Di sini preconditionnya adalah staff customer service telah login ke dalam sistem. Untuk flow-nya sendiri, staff customer service akan membuka halaman komplain dan sistem akan menampilkan kumpulan komplain. Di sini juga terdapat 2 subflow, yaitu jika ingin menjawab komplain dan juga melakukan follow-up respon komplain. Untuk menjawab komplain, staff customer service perlu memilih tab incoming dan juga memilih tombol action. Di situ staff CS dapat mengisi respon untuk nasabah dan mengirimkan button respon, dan dari sistem akan mengirimkan konfirmasi
Dan juga dari staff customer service-nya akan menekan tombol yes yang berarti untuk mengirimkan respon kepada nasabah. Untuk staff flow yang kedua yaitu follow up respon komplain, di mana di sini staff customer service memilih tab on progress. Lalu di sini staff CSC ini menekan hyperlink write response, mengirimkan respon kembali kepada nasabah yang mengirimkan komplain berdasarkan komplain yang diajukan sebelumnya. Dan di sini alternate flow-nya adalah jika nasabah sudah menjadi komplain selesai, maka use case akan selesai. Berikutnya adalah desain antarmuka, ini untuk halaman incoming. Lalu untuk halaman on progress, ini untuk halaman done, dan ini untuk halaman cancel. Selanjutnya adalah use case mengajukan komplain. Di sini description-nya adalah use case ini menjelaskan kegiatan mengajukan komplain yang dapat dilakukan oleh customer. Precondition-nya, customer telah login ke dalam sistem. Untuk flow-nya, yang pertama nasabah akan mengklik button file a complaint, habis itu sistem akan menampilkan halaman file complaint, lalu nasabah akan mengisi form yang sudah disediakan, nasabah menekan button submit, lalu sistem menampilkan konfirmasi untuk mengirim komplain kepada staff customer service. Nasabah selanjutnya menekan tombol yes send it, lalu sistem menyimpan perubahan dan memberikan notifikasi ke komplain telah disimpan. Alternate flow-nya, jika nasabah membatalkan pengajuan komplain, maka use case akan selesai. Ini adalah desain antarmuka untuk file a complaint. Untuk use case selanjutnya yaitu mengelola FAQ. Yang pertama, primary actor-nya yaitu staff customer service. Use case ini menjelaskan kegiatan pengelolaan halaman FAQ oleh staff customer service. Use case ini terdiri dari membuat, mengubah, dan menghapus FAQ. Precondition-nya, staff customer service telah login ke dalam sistem. Untuk normal flow-nya, yang pertama, staff customer service melihat dokumentasi pertanyaan dan keluhan dari customer. Kemudian, staff customer service akan menganalisis frekuensi munculnya sebuah pertanyaan atau keluhan. Kemudian, staff customer service akan mengakses menu FAQ, dan sistem akan menampilkan halaman daftar FAQ. Kemudian, staff customer service dapat melihat daftar FAQ dan memutuskan untuk menambahkan FAQ. Jika ingin menambahkan FAQ, staff customer service menjalankan subflow S1. Kemudian jika ingin mengubah salah satu FAQ akan menjalankan subflow S2. Jika ingin menghapus salah satu FAQ akan menjalankan subflow S3. Kemudian sistem akan menyimpan perubahan dan memberikan notifikasi berhasil. Untuk subflow 1 yaitu menambahkan FAQ, staff customer service akan menekan button add new, kemudian sistem akan menampilkan formulir pembuatan FAQ, dan staff customer service akan mengisi formulir dan mengklik button save. Untuk mengubah FAQ, staff customer service akan memilih button edit, kemudian sistem akan menampilkan formulir pengeditan FAQ, kemudian staff customer service akan mengisi formulir dan mengklik button save. Kemudian untuk menghapus FAQ, staff customer service akan memilih button delete, kemudian sistem akan menampilkan notifikasi konfirmasi, staff customer service akan mengkonfirmasi penghapusan, kemudian sistem akan menghapus FAQ. Untuk alternate flow-nya, 2A, jika frekuensi munculnya suatu pertanyaan atau keluhan jarang, maka use case akan selesai. Kemudian untuk subflow 3, di tahap 3, jika staff customer service membatalkan penghapusan, maka use case selesai. Berikut ini adalah halaman FAQ yang akan dilihat pengguna. Kemudian ini adalah daftar FAQ. Berikut ini adalah halaman create FAQ. Ini adalah pop-up sukses. Berikut ini adalah halaman edit FAQ dan pop-up-nya. Kemudian berikut adalah pop-up konfirmasi jika ingin menghapus FAQ. Link prototipe-nya dapat diakses pada link berikut. Terima kasih. Sekian dari kami.